Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Desiani dengan NIM 44432300140 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang telah saya buat, yaitu mengenai bisnis susicil dan juga analisis SWOT dan strategi lainnya. Langsung aja kita ke pendahuluan, dimana latar belakang bisnis susicil ini karena kita tinggal di Indonesia yang merupakan memiliki hasil ikan laut dan olahan perikanan yang melimpah. Namun sayangnya masih banyak yang kurang variatif dalam penyajiannya, terutama di kalangan anak muda. Di sisi lain, makanan kekinian seperti sushi mulai populer di Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa dan remaja. Namun tidak semua cocok dengan rasa sushi yang original yang dari Jepang langsung, yaitu yang topping itu bisa berupa ikan mentah. Nah, kami membuat susicil dengan topping olahan perikanan yang pastinya sudah dimasak dan menyesuaikan bumbu-bumbu sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Susicil yang kami buat itu juga menggunakan berbagai topping, mulai dari abon cakalang, kornet ikan, dan sosis ikan, dan lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan pilihan makanan yang baru untuk kita semua, tapi juga akan mendukung pemanfaatan hasil perikanan yang kreatif dan berkelanjutan. Ini ada bisnis model kanvas yang telah saya buat. Kayak partnersnya itu untuk supplier bahan baku ada ikan segar, nori, dan beras. Kemudian untuk platform pemesanan online-nya bisa melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau bisa melalui WhatsApp atau hubungi langsung penjualnya. Kemudian influencer kuliner dan food blogger, dan juga kita perlu melakukan izin dan pengawasan melalui dinas kesehatan. Untuk kayak aktivitasnya itu yang pertama produksi dan penyajian sushi, kemudian quality control dan kebersihan dapur, promosi di media sosial, dan inovasi berbagai menu atau topping, dan pelayanan pelanggan baik itu online maupun offline. Untuk value propositionnya itu sushi berkualitas dengan harga terjangkau. Konsepnya itu santai dan kekinian, cocok sekali untuk anak muda. Menu toppingnya itu variatif dan juga inovatif. Kemudian kemasannya juga cukup praktis dan instagramable. Pelayanannya cepat dan kami berusaha untuk ramah kepada customer relationship. Kita berusaha merespon dengan cepat melalui chat ataupun media sosial lainnya. Kemudian terdapat loyalty program atau point reward. Ada juga giveaway atau promo rutin, dan kami mengandalkan testimoni dari review pelanggan. Customer segmennya itu mahasiswa dan anak muda, pekerja kantoran, pecinta sushi dan makanan Jepang, dan komunitas kuliner lainnya. Untuk key resource-nya itu ada tim dapur, outlet atau buat penjualan, peralatan dapur dan display makanan, branding dan media sosial, dan sistem pemasaran dan logistik. Channelnya itu outlet fisik, booth atau kafe kecil, kemudian aplikasi pemesanan online, dan juga media sosial baik itu Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp, dan melalui penawaran langsung. Cost strukturnya itu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua gaji karyawan, yang ketiga sewa tempat dan utilitas, yang keempat promosi dan iklan, yang kelima packaging dan perlengkapan. Kemudian untuk revenue streamnya itu yang pertama penjualan langsung susicil, pesanan online, dan juga delivery. Yang keempat kita juga ada pesanan melalui pre-order ataupun catering. Yang terakhir itu kerjasama event atau bazar kuliner kampus atau yang ada di sekitaran kita. Ini untuk analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities itu kesempatan, dan risk itu ancaman. Yang pertama, susicil ini kekuatannya itu punya inovasi rasa yang lokal.
Kemudian aman di lidah orang Indonesia dan juga harganya cukup terjangkau dibanding sushi konvensional yang berbasis bahan impor. Kemudian tampilannya itu cukup kekinian, tidak kalah menarik dari sushi yang konvensional, dan bahannya dipastikan halal dan bersih. Kelemahannya itu atau weakness, kurangnya kesan autentik bagi pecinta sushi Jepang asli. Kemudian kurangnya keedukasi konsumen, atau masih ada yang menganggap sushi harus memakai ikan mentah, jadi perlu pendekatan edukatif. Daya simpan produk yang kami buat cukup terbatas karena toppingnya itu sendiri terbuat dari olahan ikan. Kemudian karena brandnya masih baru, kami belum punya reputasi yang cukup baik di pasar dan membutuhkan kerjasama ekstra untuk membangun kepercayaan pelanggan. Opportunities atau kesempatan itu pasar lokal yang cukup luas karena di sekitaran kampus sendiri tidak mungkin sedikit yang menjual sushi ala Indonesia. Kemudian makanannya cukup sehat karena dari ikan dan juga ada nasinya. Event dan bazar kuliner lokal jadi sarana promosi langsung untuk target market sambil uji coba produk baru. Potensi kolaborasi dengan UMKM perikanan, misalnya untuk suplai abon cakalang sekaligus mendukung sektor perikanan. Untuk threats-nya atau threats itu ancamannya itu yang pertama, persaingan dari brand sushi lain yang lebih dulu dikenal. Fluktuasi harga juga mempengaruhi harga bahan baku ikan yang mungkin bisa tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Kemudian persepsi pasar, beberapa konsumen bisa menganggap sushi lokal sebagai bukan sushi asli. Hal ini akan menghambat penjualan. Kemudian tren kuliner akan cepat berubah, jadi kami pastikan produk harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Strategi bisnis berdasarkan evaluasi dari analisis SWOT yang tadi. Yang pertama, saya menggunakan strategi SO, yaitu gabungan dari strength, kekuatan, dan juga opportunities atau kesempatan. Yang pertama itu membuat kampanye sushi rasa Nusantara, yang mana topiknya itu mengangkat menu seperti menu khas topping sushi itu sendiri dari olahan perikanan, yaitu abon cakalang dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti bazar kampus dan event kuliner lokal. Kita promosikan langsung ke mahasiswa atau pengunjung yang suka makanan yang unik. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan food vlogger mahasiswa ataupun akun Instagram organisasi kampus atau akun yang sering dijangkau oleh mahasiswa. Kemudian strategi yang kedua itu menggabungkan antara weakness dan opportunities atau kelemahan dan kesempatan. Yang pertama, membuat konten edukasi di Instagram atau TikTok. Kemudian menggunakan nama menu yang familiar agar konsumen tidak asing dengan namanya. Yang ketiga, fokus ke promosi mahasiswa dan anak muda. Yang ketiga, strategi bisnis yaitu strategi strength dan risk, menunjukkan keunikan lokal di setiap promosi, menjaga harga agar tetap terjangkau dan kualitas bahannya tetap bagus. Yang ketiga, membuat komunitas pelanggan lokal. Yang terakhir itu strategi weakness dan threats. Yang pertama, memakai SOP sederhana agar menjaga rasa dan juga kebersihannya. Kemudian kita tidak langsung banyak menu, fokus ke satu atau dua yang lebih disukai oleh pelanggan. Yang ketiga, mengumpulkan testimoni pelanggan agar bisa membangun kepercayaan dan pembeli baru. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.